Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fafil dan juga rekan Bapak-Bapak PP Hebat dan juga segenap teman PDP Angkatan 11 yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yang mana pada kesempatan kali ini sebagai moderatornya saya sendiri dan juga nanti yang menjadi presentasi adalah Bapak Bisnan Kamari dan juga penjawab pertanyaan atau pemberi tanggapan adalah Ibu Ainun Mardikot. Kepada Bapak Bisnan Kamari kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, kami dari kelompok 3 dan akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini kami mempunyai 4 kelompok, tetapi karena ada yang berhalangan satu, insya Allah hadir katanya, tapi tidak untuk kemungkinan doa kita selalu membersamai Pak Ali, semoga cepat sembuh nanti istrinya. Dan perkenalkan, nama saya sendiri Kusnan Kamari sebagai penyaji, dan juga ada Bu Aini di sini yang nanti akan menjawab tanggapan dari teman-teman. Juga ada Pak Ali dan juga ada Pak Abdullah. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang modul 3.3 ini tentang Was the Warrior in Action, yang artinya prajurit sampah dalam aksi. Jenis kegiatannya yaitu kurikuler, jenjang kelas, ini untuk semua jenjang, di mana kami ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan-keterampilan menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kami memiliki ide bahwa salah satu kegiatan atau program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat lingkungan di sekitarnya adalah melalui program pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Program Was the Warrior in Action ini atau prajurit sampah dalam aksi adalah sebuah program kurikuler yang memiliki tujuan untuk mengurangi sampah plastik dan mengolah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Bagaimana program atau kegiatan ini akan dijalankan? Yaitu kegiatan ini akan dilakukan pada setiap hari Jumat jam 14 atau jam 2 siang sampai jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, setara 2 jam sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama dengan murid dan guru. Kemudian program ini adalah program terjadwal di mana setiap minggu sekali dan bisa diterapkan di semua jenjang sekolah secara rutin bersama-sama melakukan pengolahan sampah untuk dijadikan barang yang memiliki nilai guna sesuai dengan kreasi murid dengan dipandu Bapak atau Ibu guru selama 90 menit. Guru melibatkan siswa untuk memberikan ide-ide terkait pengolahan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian dibuatlah kelompok yang sesuai dengan kesamaan ide antar murid. Kemudian guru memandu kelompok siswa untuk memetakan sampah yang mudah diperoleh menentukan produk yang ingin dibuat dari sampah dan menentukan waktu
penyelesaian produk yang dibuat. Kemudian mengapa kelompok kami memilih program ini? Kegiatan ini akan menumbuh kembangkan keterampilan murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitar. Karena memberikan kesempatan murid untuk semakin sering berinteraksi dan membangun interaksi secara positif antara murid dan guru. Sehingga diharapkan murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, lewat interaksi di program ini, murid juga akan belajar meningkatkan keterampilan diri dalam menentukan dan memilih alternatif solusi penyelesaian dari masalah sampah. Program ini sangat mudah dan bisa diterapkan di semua jenjang sekolah dan memberikan dampak positif. Program ini tidak membutuhkan biaya yang banyak. Dari diagram Y, yaitu ada suara dan juga kepemilikan atau pilihan dan juga kepemilikan. Dari program suara ini melibatkan murid dalam menentukan ide kegiatan pengolahan sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Mengajak murid berdokus apa ini? Tidak kelihatan. Sebentar, nggak bisa lihat. Melibatkan murid dalam menentukan ide kegiatan pengolahan sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Mengajak murid berdiskusi mengenai pemanfaatan sampah. Melibatkan murid dalam pemberian umpan balik terkait program ini. Kemudian pilihan atau choice memberikan kebebasan pada murid untuk membuat hasil produk sesuai kesepakatan kelompoknya masing-masing dan memberikan kebebasan pada murid untuk memajang hasil produk sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Mengajak murid mengatur kelas agar sampah yang dikumpulkan dan disimpan di dalam kelas tetap terlihat rapi dan indah. Menanyakan kepada murid apa yang mereka ketahui tentang pemanfaatan sampah plastik dengan kegiatan pengolahan sampah yang akan dilakukan. Kemudian, kepemilikan atau ownership, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih bentuk kegiatan yang akan mereka buat dari sampah. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih jenis sampah dan cara pemanfaatannya. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk mengatur target penyelesaian produk. Dan juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mengevaluasi program ini. Kesimpulannya, marilah mengurangi sampah plastik. Jadi bersama-sama kita mulai perubahan kecil dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Setiap langkah kecil kita dapat memberikan dampak besar untuk lingkungan. Terima kasih, thank you. Salam dari 4 kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi yang disampaikan oleh Bapak Kamari untuk penyangga yaitu dari kelompok 2 kami persilakan. Ya, kepada Bapak Irfan Andika kami aturkan. Terima kasih atas waktunya dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan kelompok 3 tadi, saya sangat setuju sekali dan mantap tentang apa judulnya jadi Pak Abdullah? Sampah plastik apa namanya?
judulnya slide-nya itu Pak, nomor 3. Nah, prajurit sampah dalam aksi. Nah, di sini yang saya tangkap adalah pengolahan sampah plastik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dengan penggunaan pengolahan sampah plastik ini memang sangat bagus sekali dan marak dibicarakan dan juga menjadi sebuah topik yang bagus. Tapi menurut saya, bagaimana jika sekolah tersebut tidak mempunyai infrastruktur yang cukup untuk mengolah sampah plastik tersebut menjadi nilai guna yang multiguna dari sampah plastik tersebut. Dan juga dari beberapa hal yang sudah dikatakan tadi kan memiliki beberapa tantangan Pak, untuk melakukan hal tersebut. Saya ingin tahu bagaimana caranya untuk mengatasi tantangan tersebut. Mungkin hanya beberapa kalimat saja pertanyaan saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Yofan kepada Bu Aini. Suaranya kecil Pak Abdul. Halo. Pak Abdul, halus suaranya. Bocor halus Pak ya apa ini? Koyak demit. Mungkin Paling tak polong seupini pin Pak. Iya, Pak. Terus bolong Mbak ajaran Mbak. Oke, terima kasih Pak Abdullah sudah diserahkan ke saya untuk menjawab dan saya minta Ini bantuan. lagi dia. Maksudnya itu seserahan. diserahkan, Seserahan, Mbak. bukan seserahan. Tolong fokus. Maksudnya itu seserahan. Siap monggo. Paham, Fokus, Pak. fokus, Saya fokus. harus paham seserahan. Ya, enggak, maksudnya kan sudah diserahkan ke saya untuk menjawab gitu loh, Nah, bukan yang iya, lain. seserahan, Bu. Aduh. Iya, ini. Iya. Mari letak-letak dulu ini. Iya. Ya, aduh, saya ketawa dulu. Ketawanya kok, aduh barbar. Jadi gini teman-teman, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Yofan. Ini sangat sangat kompleks sekali pertanyaannya. Memang namanya sekolah itu kan kondisinya tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, ini topik yang diangkat ini was the warrior in action. Ya, mohon maaf kalau cara bacanya salah ya. Intinya prajurit sampah dalam aksi. Prajurit sampah dalam aksi. Jadi itu anak-anak diarahkan untuk mengolah sampah agar menjadi nilai yang lebih berguna. Itu intinya dari program ini. Sampahnya yang dikategorikan di sini di programnya sekolahnya tempatnya Pak Kusnan yang kami sudah sepakati akan diangkat, yaitu sampah plastik. Nah, pertanyaan dari Pak Yofan, bagaimana jika sekolah tersebut tidak mempunyai infrastruktur terkait pengolahan sampah agar mempunyai nilai jual atau nilai guna? Mungkin seperti itu yang saya tangkap, Pak Yofan. Betul pertanyaannya. Ya, tidak harus dijual, Bu. Yang penting sampahnya bisa berguna untuk apa begitu. Oke, intinya mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna gitu, sampah plastik. Nah, yang ditanyakan bagaimana kalau sekolah tersebut tidak mempunyai infrastruktur. Jadi berdasarkan pengalaman saya di sekolah tempat saya mengajar, kebetulan sekolah yang saya ajar itu, maksudnya saya bertugas itu ketepaan baik yang di swasta maupun yang dari luar negeri mau masuk ke negeri ini, itu ketepaan sekolahan yang ya kecil, yang miskin gitu, masih ya belum kaya. Dan itu menjadi bukan tantangan bagi saya, tapi maksudnya bukan halangan, tapi saya jadikan motivasi agar bisa lebih inovasi dalam mengolah sampah kalau topik seperti ini. Jadi saya gini Pak Yofan, dulu saya itu waktu di swasta itu selain mengajar IPA, saya juga dipasrai mengajar prakarya gitu Pak Yofan. Jadi ini tepat sekali dengan yang ditanyakan Pak Yofan. Caranya kalau tidak mempunyai infrastruktur mengolah sampah ini, kita pakai yang sederhana aja Pak Yofan. Jadi misalnya sampah plastik. Plastik itu kan banyak sekali kita temukan. Misalnya for plastik dari ale-ale atau udah sebut merek ya. Maksudnya itu minuman rasa-rasa yang warna-warni, kalau yang ada yang warna ungu, ada yang warna oranye gitu kan. Ada yang warna biru. Nah, itu saya melakukan sendiri dengan anak-anak. Itu saya bebaskan mereka
sebenarnya saya sudah melakukan 3 ya, tapi dulu tidak belajar modul ini. Saya bebaskan mereka memilih, silakan kalian mau buat apa dari sampah plastik, jenis apa yang kalian temukan. Jadi intinya anak-anak itu bukan mulung ya, tapi memilih gitu. Kalau memulung kalimatnya itu kan jelek ya. Jadi jadi saya arahkan anak-anak itu membuat sampah, maksudnya mengolah sampah dari yang tidak berguna. Namanya sampah kan, buanglah sampah pada tempatnya, bukanlah buang mantan ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jadi daripada sampah itu dibuang tidak mempunyai nilai guna, apalagi plastik ini kalau di bumi itu kita tahu itu susah terurai, tapi kalau yang jasad renik itu mudah terurai, itu kan dari segi keilmuannya. Nah, itu saya itu gunakan gini Pak Yovan. Anak-anak kalau sudah memilih sampah apa, misalnya dari minuman alih-alih atau minuman apa larang rasa-rasa itu, mereka buat itu, ada yang buat tas gitu, ada yang buat dompet dari alih-alih gitu kan. Bahkan ada yang dibuat tempat sampah, saking banyaknya dia memilih atau mencari itu tidak saya nyuruh beli kan, kadang biar anak-anak gampang itu kadang beli ke tukang rongsokan itu kan, tapi saya itu tidak boleh ya nak, kalau beli itu berarti kalian tidak ada tantangannya untuk mencari gitu. Akhirnya ada yang banyak itu membuat dari tempat sampah, membuat alih-alih itu disusun menjadi tempat sampah. Nah dari situ kita sudah dapat satu poin bahwa sampah yang sudah tidak berguna dengan adanya inovasi dari murid dibantu dengan guru ya, waktu itu saya merangkap guru prakarya, alhamdulillah mempunyai nilai nilai guna. Dan alhamdulillahnya lagi ada wali murid yang waktu rapat itu melihat, bahkan ada yang mesen. Nah jadi dari situ dapat nilai guna, dapat nilai jual juga gitu. Jadi infrastruktur yang misalnya tidak punya alat, tidak punya bahan, jadi itu harus berpikir keras gimana sekiranya sampah yang tidak berguna mempunyai nilai guna, seperti itu Pak Yovan. Ini juga menjawab tantangan juga ya, tantangan dan mengatasinya itu sudah. Jadi tantangannya itu adalah mengarahkan anak agar anak itu berlaku jujur dalam hal, kan saya arahkan jangan membeli dari rongsoan gitu kan. Jadi caranya saya arahkan anak-anak, nah, kalau kalian itu sudah tidak jujur dari awal, maka kalian tidak berkah. Saya arahkan seperti itu. Jadi karena anak-anak basic pondok di sana, alhamdulillah jujur Pak Yovan, mereka tuh tidak ada yang beli ke rongsokan. Bahkan mereka benar-benar nyari, dan saya berikan waktu itu 2-3 minggu proyek. Jadi produknya ini berbasis proyek gitu Pak Yovan. Itu tantangannya yang saya temukan di lapangan dan solusi yang saya terapkan seperti itu. Mungkin seperti itu dan bisa ditambahkan dengan yang punya program Pak Agusnan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Yovan, puas dengan apa yang disampaikan oleh Bu Aini? Alhamdulillah Pak, puas banget. Tapi gini Pak, kalau misalkan tadi katanya Bu ini kan disuruh ini apa, anak-anak tidak boleh membeli Bu gitu. Ya. Kalau anak-anak cari dampak psikologisnya gimana ke anak-anak Bu? Oke, dampak psikologinya ini pertanyaan lanjutan, nanti dibantu ya Kang. Jadi enggak dilanjutkan lagi nah. Oh gitu. Oke. Terakhir sudah Bu. Oke, sudah. Enggak usah dijawab berarti. Jawab Pak Yovan. Enggak apa-apa Pak Yovan. Dampak psikologis kan kesannya mulung-mulung, bahkan saya sendiri nyari loh. Kan tadi sudah dibilang sama jenengan tadi. Ya, langsung terlintas di saya. Oke. Iya betul Pak Yovan. Bahkan saya aja itu ikut nyari Pak Yovan, dan saya seneng gitu. Jadi saya ngomong gini, nah kalian itu kalau nanti misalnya ada yang ngomong ngalak rupuk mas, kok Madura guys, kalau kalian diomongin gini, kamu kok jadi pemulung, kok alih profesi ngomong gitu, bukannya sekolah, bilang aja saya ingin membersihkan bumi dari sampah yang tidak terurai, gitu aja. Kamu harus pede. Ngapain kamu malu, orang kamu gak nyuri kok, kamu itu malah membebaskan bumi dari polusi tanah, gitu kan sama aku Pak Yovan. Jadi anak lo gitu ya Bu ya, ngapain malu, wong gugur. Aku ngasih contoh dulu, jadi mulai diri dulu. Tadi kamu lihat kan waktu ibu istirahat, ibu mulung kan, anggaplah mulung, kata-kata tangga kutip mulung. Jadi saya tidak malu gitu, saya ngajarkan anak-anak untuk ya itu kan lihat dari sudut pandang. Jadi saya ngomong gini, jangan
jangan peduli, maksudnya jangan galau dengan penilaian manusia, nak. Tapi kamu tuh harus galau dengan penilaian dari Allah. Tak gituin. Itu kamu niatkan innamal a'malu binniyat. Tak gituin. Oh ya Bu, siap Bu. Gitu. Alhamdulillah anak-anak itu nurut gitu Pak Yovan. Jadi caranya agar dampak psikologisnya anak tidak down, ya kita harus jadi motivator Pak Yovan. Namanya guru itu kan bukan cuma menyampaikan informasi ilmu aja, tapi banyak peran motivator, fasilitator, ya macam-macam seperti itu Pak Yovan. Terima kasih Pak Yovan. Ya, alhamdulillah wah ini tidak dilanjutkan lagi sudah. Gimana Pak? Itulah waktunya. Ya, waktunya masih 20 menit. Oh, Banyak berapa Pak. menit Pak? 20 menit Pak Anu. Enggak, yang sudah dilewati 20 menit, berarti tinggal 15 menit. Oh gitu. Iya. Benar Pak Abdul. Kurang berapa menit ini? Sudah saya timer ini Pak. Susah Oh enggak Pak Abdullah, Ada dikasih tanggapan pertanyaan lagi Pak Abdullah. Ya, kebetulan Harun ini yang Harun. bilu-bilu. Baik, terima kasih. Bangko aja. Ini kan terkait dengan pengelolaan sampah plastik ya. Ini sudah sharing saja. Mungkin jadi pertanyaan nanti kayak Bro Sidang. Ini gini, terkait dengan Waste Warrior in Action, prajurit sampah dalam aksi, dan kemudian programnya yaitu daur ulang sampah plastik. Nah, ini apakah berlaku juga untuk kalau program ini seandainya diberlakukan di sekolah yang memang sudah adiwiyata, bahkan sudah adiwiyata mandiri? Nah, apakah program seperti ini masih berlaku? Sedangkan kalau sudah adiwiyata mandiri itu tingkatannya kan sudah tinggi. Kemudian di situ sudah bebas sampah, baik dari sampah organik, anorganik maupun sampah plastik. Itu sudah bebas dari semacam sampah seperti itu. Untuk kelompok 3 bagaimana menanggapi hal semacam itu? Apakah masih berlaku ketika program ini dilakukan di sekolah adiwiyata? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti pertanyaannya untuk sekolah elit gitu ya. 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 Bagaimana Bukan elit Pak. Adiwiyata itu tidak selalu elit. Ya, Oke. tidak selalu elit. Bersih. Iya. bersih? Dan tidak selalu banyak pohonnya juga. Minyak kecil. Tidak selalu ada uangnya. Adiwiyata itu. Nanti juknisnya bisa saya kirim. Enggak ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini complicated banget ya bagi saya, karena sekolah tempat saya mengajar itu bukan sekolah adiwiyata. Boro-boro mau ke sekolah adiwiyata, sampah sangat menggunung kalau di sana Pak. Ya, tidak menggunung banget ya, kalau itu kan terlalu berlebihan. Jadi kalau menurut saya pribadi, namanya program mengolah sampah dari yang tidak berguna, kan namanya sampah kan sudah tidak berguna kan, dijadikan sesuatu yang memiliki nilai guna. Gak ada salahnya sih itu menurut saya pribadi, itu digunakan, maksudnya dipraktekkan di meskipun sekolah itu elit atau tidak elit, karena ini termasuk program, kalau dikategorikan itu program kokurikuler untuk membina atau memupuk, menumbuh kembangkan karakter dari siswa, dari semua siswa. Nah, seperti kita ketahui, meskipun ntar lagi profil pelajar Pancasila, maksudnya kurikulumnya sudah diganti deep learning, maaf kalau salah, saya belum literasi tentang itu karena fokus ke guru penggerak ini. Jadi meskipun program kurikulum ini mau diakhiri, tapi setidaknya profil pelajar Pancasila dari ini penumbuh kembangkan karakter itu kan ada di situ. Salah satunya yang diangkat oleh Pak Kadis itu akhlak yang pertama, yaitu dimensi yang pertama, dimensi ketakwaan, di mana itu juga ada berakhlak kan. Berakhlak itu bukan cuma berakhlak kepada dirinya sendiri, bukan cuma kepada Tuhan, tapi kepada lingkungan. Jadi dengan adanya program yang menurut saya pengolahan sampah, meskipun itu termasuk sekolah yang sudah besar, itu gak ada salahnya diterapkan, apalagi kan di situ ada pelajaran prakarya, ya kan. Ya mungkin meskipun tidak semua sekolah
menerapkan pelajaran prakarya secara real, bisa aja prakarya diganti TIK atau apa. Tapi setidaknya dengan adanya program mengolah sampah plastik ini, anak-anak itu jadi memiliki paradigma, oh jadi sebenarnya sampah itu tidak serta-merta itu langsung dibuang, tapi bisa dimanfaatkan. Apalagi sampah plastik yang merusak bumi, yang sulit terurai, itu dengan adanya recycle, reduce, yaitu seperti itu, mendaur ulang sampah, maka dampaknya itu sangat positif bagi mental dan karakter anak. Seperti itu Pak Harul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penjelasan Bu Aini ada ditambahkan Mbak. Nah, Baik, terima kasih Pak Bula atas waktunya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja yang disampaikan oleh Bu Aini tadi, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yovan juga Pak Arul Ajat. Untuk program yang kita buat ini adalah program kelompok yang mana sudah memilih program Was the Warrior in Action ini. Ini sebenarnya bukan programnya Pak Kusnan, programnya kelompok yang dimana kelompok sudah memilih dan menyetujui program ini, dan alhamdulillah program ini berlaku untuk semua jenjang, semua jenjang sekolah. Dan kalau menurut saya apa yang disampaikan Bu Aini juga betul, dan yang ditanyakan Pak Arul Ajat juga sama mungkin jawabannya dengan Bu Aini. Untuk sekolah yang adiwiyata itu memang sudah sekolah yang bersih, tetapi untuk menambah tambahan program, semakin menjaga kebersihan menurut saya semakin bagus, karena program ini tidak memungut sampah dari luar, tapi memanfaatkan sampah yang ada di dalam lingkungan sekolah yang di lembaga kita masing-masing. Dan menurut saya untuk prajurit sampah dalam aksi ini tidak hanya sampah plastik saja, jadi semua sampah yang bisa dimanfaatkan untuk multiguna ya kita manfaatkan. Dengan program ini saya tadi mencoba, ya tadi saya ke sekolah kemarin, izin Bu tadi ke sekolah nyoba dengan adanya program ini. Di sekolah itu sekarang menjual ST 3.000-an tuh ya, ST yang 3.000-an itu Pak. Nah, itu saya menyampaikan, itu anak-anak, tolong nanti sampah yang khusus membeli ST itu jangan disobek full kalau mau minum, kan itu sudah ada sedotannya. Kalau bisa seperempat saja yang disobek, karena kekuatan plastiknya nanti bisa bertahan lama dengan yang kosong. Dalam artian kalau itu disobek semua, untuk menjilidnya di luar nanti kesulitan. Kalau disobek separuh atau seperempat saja yang disobek, untuk memasukkan sampah plastiknya ke dalam, untuk menambah kekuatan wadah ST-nya tadi, untuk menjadi sebuah tiang meja, yang dimana sekarang untuk yang kelas 2 itu agak senang kalau menulis di bawah Pak. Jadi saya memanfaatkan plastik itu dan mencoba tadi dapat satu meja, ternyata bagus hasilnya. Di situ ada wali murid yang waktu itu menjemput anaknya, bapak-bapak 2, dan di mana bapak tersebut termasuk tukang. Akhirnya dengan tambahan ilmu dari bapak wali murid tersebut menambah keindahan sebuah meja yang terbuat dari sampah plastik tersebut. Ya mungkin untuk hasil jualnya mungkin tidak dijual Pak Yohan, hanya dimanfaatkan saja. Kenapa kok anak-anak senang tulis di bawah? Karena mungkin sekarang sejuk Pak, sejuk karena dengan adanya program yang tiap hari sholat di kelas, tidak boleh sholat di musola. Kalau sholat dilanggar boleh, tapi kalau di musola tidak boleh katanya. Itu sekarang nambah keindahan kelas kita, sehingga kita setiap hari memasuk dalam kelas itu tidak boleh pakai sepatu, karena sudah ada target setiap piket harus ngepel dan mensucikan lantai. Termasuk gurunya sekarang dimarahi kalau lupa.
malah disuruh nyapu sama muridnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusnan atas tanggapannya terkait dengan waktu masih tinggal 3 menit. Nah. Ya Pak Edi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Abdullah. Bisa ditunjukkan lagi slide-nya yang kelima itu Pak. Slide yang kelima. Bawah. Nah, baik, di situ saya bacakan dulu ya, bagaimana program kegiatan ini akan dijalankan. Kita ketahui di sini ditulis oleh kelompok 3, kegiatan ini akan dilakukan pada setiap hari Jumat jam 14.00 sampai jam 15.30, setara 2 jam JP. Yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana kita sesuai dengan diagram Y tadi, sesuai dengan apa keinginan dari siswa, bagaimana kita supaya siswa itu sadar dan menjalankan sendiri dengan jam yang setelah Jumatan ini. Kan kita ketahui Pak, kalau jam-jam seperti itu anak-anak biasanya lebih baik bermain. Bagaimana kita menarik atau mengajak siswa supaya bisa dilaksanakan tidak hanya di lembaga, tetapi juga di kesehariannya di rumahnya. Itu yang pertama. Kemudian tujuan dan manfaat dari lembaga tersebut jika kita hubungkan dengan mata pelajaran, baik sekarang kita ketahui bahwa P5 ya, itu dampaknya ke lembaga itu seperti apa Pak, yang perlu saya ketahui, dan bagaimana anak tersebut bisa terus melakukan, yaitu tentang pemanfaatan barang yang tidak berguna. Biasanya kalau anak Pak, semua ketahuan saya, sekedar diketahui oleh guru, tapi setelah dia pulang dia akan melupakan hal tersebut. Bagaimana kita membiasakannya Pak, kiat-kiatnya, karena ini merupakan satu program yang bagus, nantinya bisa saya terapkan di lembaga saya, sehingga saya membutuhkan bagaimana cara kita mengajak supaya siswa tersebut dengan sendirinya bisa melakukan hal tersebut. Mungkin itu Pak bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih. Terima kasih atas hal yang ditanyakan oleh Pak Edi. Mungkin Pak Edi bisa menyampaikan. Ya nanti ditambah ya Pak Kusnan ya, karena tadi lebih cenderung ke Pak gitu ya, padahal lupa Pak Edi kalau di sini ada ceweknya loh ya. Ada Bu Guru ya. Jadi tidak apa-apa Pak Edi. Jadi ini sekedar saya cerita tentang pengalaman saya menerapkan program ini di sekolah tempat saya mengajar, baik di luar negeri maupun saat ini alhamdulillah sudah di dalam negeri Pak Edi dan teman-teman semuanya. Jadi kalau pertanyaan yang Pak Edi sampaikan itu dilaksanakan hari Jumat setelah Jumatan, apakah anak-anak itu cenderung tertarik, sedangkan lebih cenderung anak itu bermain. Intinya saya tangkap seperti itu dari pertanyaan yang pertama. Kalau di sekolah tempat saya mengajar Pak Edi, karena saya alhamdulillah mengajar SMP, saya sangat apresiasi sekali kepada teman-teman guru yang mengajar SD bahkan yang PAUD, karena dasar pendidikan itu ada di jenjang yang paling dasar, fundamentalnya di situ. Jadi kalau di tempat saya mengajar baik yang sebelum dan sesudah ini, anak-anak itu justru senang kalau diadakan kegiatan setelah selesai sekolah gitu Pak Edi. Maksudnya karena saya waktu itu ngekos di atas gunung sana, tidak ada kegiatan, jadi saya terapkan seperti ini. Dan karena tidak ada kegiatan, daripada mikir yang nggak bener, nah, jadi saya ajak anak-anak, mereka tuh antusias, malah kebalikan dari pertanyaan Pak Edi itu. Alhamdulillah. Gimana kalau nanti kita sudah bikin sesuatu yang berguna dari sampah,
Kalau yang selain sampah ya sampah plastik saya pakai arang briket, dan alhamdulillah arang briket ini membuat tertarik BBGP Jatim dan dipilih nanti di kelas berbagi. Sambung doa, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan yang terbaik karena saya mewakili teman-teman 286. Nah, di situ saya terapkan itu Pak Edi, pengolahan sampah dari daun jati gitu. Anak-anak sangat antusias sekali, bahkan sebelum jam yang sudah ditentukan mereka datang dulu. Saya masih istirahat tuh di kantor itu, karena saya waktu ngekos di atas itu saya jarang ke kosan. Bahkan saya bikin capek badan saya sendiri sekiranya malam bisa tidur, karena namanya ngekos kan tidak enak. Jadi seperti itu Pak Edi. Bahkan saya gini, oh tunggu dulu nak, ibu masih belum sholat gitu, masih tadi selesaikan tugas-tugas. Maka anak-anak sudah standby itu ya. Mungkin karena anak-anak itu ngerasa ini menarik, dan sampah yang ditemukan juga menumpuk itu ya, daun jatinya itu kalau musim kemarau itu Masya Allah ya, sampai kena angin. Jadi saya ngomong gini, apakah kalian tidak pikir sampah seperti itu kalau cuma dibakar saja ada nggak manfaatnya? Nggak ada Bu. Bisa nggak anak-anak Wono Asri ini, anak sekolah gunung? Jadi saya motivasi terus Pak Edi. Jadi sebelum pembelajaran itu ala-ala jadi ustazah itu Pak Edi. Jadi kalian itu kalau bisa memanfaatkan ya, dikaitkan dengan agama itu dah. Jadi saya coba seperti itu memotivasi. Alhamdulillah anak-anak itu antusias. Dari pertanyaannya Pak Edi, berarti kita harus sebagai guru lebih sering memberikan motivasi terkait dengan keimanan yang sangat digembor-gemborkan oleh Pak Kadis. Probolinggo butuh orang cerdas, butuh orang berakhlak. Kalau sudah berakhlak, cerdasnya sudah pasti. Dan ini setara dengan cerdas berkarakter dari profil pelajar Pancasila. Seperti itu yang pertama, pertanyaan dari Pak Edi. Untuk yang kedua itu apalah Pak Edi pertanyaannya yang kedua? Coba diulang lagi Pak Edi. Soalnya Bagaimana caranya agar program ini bisa diterapkan siswa untuk membiasakan di rumah, mungkin begitu Pak ya? Oh ya intinya siap-siap. Ingat saya sudah. Pembiasaan Pak. Iya. Karena gini, pada waktu ini di lembaga saya yang namanya anak, itu walaupun kita suruh, satu contoh misalnya, Nana jangan buang sampah sembarangan. Itu pada waktu itu dia memang membuangnya di tempat sampah. Tapi nanti setelah istirahat dia kembali lagi seperti itu. Jadi tomat ya Pak Edi, Namanya. tobat kumat ya. Ya memang seperti itu, saya paham sudah. Disampaikan sedikit saya ingat sudah Pak Edi. Jadi mungkin karena tadi ya namanya manusia lah Pak Edi ya, kadang tempatnya salah Karena dan lupa. sendirian mungkin, bukan karena sendirian. Waduh, enggak kok, ini saya ditemenin teman-teman 13 orang. Udahlah jangan dia. Sendiri itu adalah waktu yang tepat untuk refleksi loh teman-teman. Bukan maksudnya menjawab sendirian. Nanti kan bisa Jeng. Oke. Ya tapi saya jawab. Jangan negatif thinking dulu. Oke. Siap sudah Ustaz. Ya, siap. Jadi begini, nanti dibantu ya Pak Kusnan. Jadi kalau misalnya pertanyaan Pak Edi ini memang bukan misalnya, memang benar terjadi Pak Edi. Saya itu sering marah-marah, ya memang jadi guru itu memicu adrenalin. Di situ seninya guru. Kita acting marah, acting senang ya dari situ. Jadi kalau misalnya anak-anak buang sampah itu saya langsung marah. Marahnya itu ya meskipun tidak elegan ya barbar, karena kalau sudah emosi beneran, karena anak-anak itu oh buah ini kalau gitu marah beneran. Kalau buah ini sambil senyum berarti itu tidak marah, berarti sampai gitu anak-anak sampai tahu gitu. Jadi kalau saya ingatkan buang, tahu marahnya Bu Aini kayak apa kayaknya. Janganlah jelek lah Pak Edi. Kalau marah beneran itu Pak Edi, kalau marah-marah ndak jelek-jelek amat lah. Kalau kata Mak sih cantik lah. Kalau marah keluar sumunya Pak Edi. Aduh bahaya itu kan. Ya, lanjut ya Pak Edi ya. Jadi lanjut oke. Jadi saya gini Pak Edi, kalau misalnya anak itu membuang sampah pada tempatnya itu saya kasih apresiasi. Berarti kalian itu menerapkan kesepakatan kelas. Nah, contoh temanmu yang satu ini. Nah, misalnya langsung membuang ke yang salah. Nah, itu seperti apa itu? Gimana kesepakatannya? Ya saya adakan restitusi saat itu juga meskipun tidak langsung dibawa ke kantor seperti itu. Nah, kemudian agar anak itu terbiasa, ya memang tidak instan Pak Edi, teman-teman semuanya kan tahu. Kita aja ya namanya manusia ya, namanya kadang kepepet cari tempat sampah kok gak nemu gitu ya, akhirnya pas ya namanya kayak gitu hilap kan, akhirnya asal buang gitu ya, tapi sebenarnya gak boleh. Jadi harus mulai dari diri, kembali lagi ke mulai dari diri. Ini hebat ini CGP programnya ini sampai saya terkagum-kagum, ada alur merdeka ya.
Cek pinternya bikin sampai alur merdeka, masya Allah, sampai kagum, saya terkagum-kagum. Jadi mulai dari diri dulu, apapun mulai dari diri. Kalau kita memberikan contoh, seperti katanya Ki Hajar, ingat sotung tulodo. Jadi yang di depan tuh memberi contoh. Kalau kita memberi contoh yang baik, anak akan seperti ini, malu sendiri. Bu ini lo muang tibi, muang sendiri. Sampai ada yang gini, saya udah banyak ngomong sudah. Kalau saya sudah marah itu ya udah banyak ngomong. Saya ambil sampahnya langsung saya buang. Bahkan kalau engkel-engkelan yang mau piket, ambil aja sapu sendiri. Akhirnya jangan gitu Rabu, saya aja dah Bu. Alhamdulillah, padahal saya acting tuh, saya nyoba mau eksperimen sosial nih, anak-anak ada nggak yang respect. Ternyata alhamdulillah, tapi saya baca sholawat dulu, bismillah ya Allah, mudah-mudahan berhasil saya ini, biar saya tidak nyapu sendiri gitu. Alhamdulillah nggak sampai selesai, anak-anak itu nyapu, ambil sampah sendiri. Oh berarti kalau gitu Bu ini marah beneran, nggak banyak ngomong, sudah langsung sigap. Jadi mulai dari diri dulu Pak Edi. Dengan seperti itu, insya Allah lah anak-anak itu akan mulai di benaknya itu bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Sama halnya dengan mantan, harus dibuang pada tempatnya. Mungkin seperti itu, udah bercanda loh. Sudah seperti itu ya Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi penasaran kalau ada mantan ini. Buangnya di mana tempatnya ya? Buang ke yang membutuhkan aja Pak Edi. Siap Iya, menghadapi iya, dua ini. iya, iya. Bukannya didaur ulang. Nggak bisa. Hah? Wah, oh lah daur ulang. Aduh. Baik, terima kasih. Pak Edi sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Kami cuma waktunya tinggal berapa Pak Abdullah? Lewat sudah. Ya, terima kasih tanggapannya dari Bu Aini. Untuk waktunya sudah lebih 8 menit. Waduh, Berarti lebih dapat wis. pahala. Sedikit saja saya sampaikan Pak Abdullah untuk ambil kesimpulan dari jawaban dari Bu Aini. Intinya begini Pak, membuat program ini apa yang disampaikan Pak Edi tadi, kenapa kok kegiatan ini dilakukan setelah jam pelajaran kan begitu Pak? Insya Allah nomor satu seperti itu pertanyaannya. Jawabannya juga sudah kami jawab di program ini yang sudah saya sajikan tadi. Jawabannya adalah sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama dengan murid dan guru. Mungkin itu. Kemudian untuk yang terakhir, bagaimana caranya agar kebiasaan ini untuk siswa berlaku di rumah selain di sekolah kan begitu Pak ya? Betul. Mungkin begitu. Nah, kami juga jawab dengan program ini, kami melaksanakan itu dengan menggunakan diagram Y itu Pak. Karena diagram Y itu sudah lengkap dengan menggunakan suara atau voice, kemudian menggunakan choice atau pilihan, dan juga menggunakan ownership atau kepemilikan. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu penanya dan juga pemberi tanggapan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya kasih pantun dulu karena ini rukun yang terakhir. Pergi ke pasar membeli buah. Cakep. Kayak pinggang. Cakep. Ada suaranya Pak Abdullah. Kayak pinggang. Lembut lura suara dia. Diulang. Ya, Ini lagi. ya. Yang Pergi ke ulang. pasar membeli buah. Cakep. Cakep. Buah dibawa dalam keranjang. Cakep. Ada sekali. Mantap. Sekian presentasi kami yang indah. Cakep. 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 Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Cakep. Beri beko. Mantap. Yang kedua, ke pasar pagi membeli banyak. ikan. Oh, beli Tidak ikan. lupa membeli sayuran. Mohon maaf kami sampaikan jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat nilai tambahan nanti Pak Abdullah. Wabarakatuh. Yang ketiga mana Pak? Yang ketiga, ke Kediri bertemu saya. Program kelompok 3 luar biasa. Wah, keren. Kediri ketemu saya. Bisa diturunkan Pak slide-nya, Pak Ustadz?
Lupa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu di kelompok 3 dan Bapak Ibu semuanya. Presentasi dari kelompok 3 dengan program yang cukup menarik, cukup seru. Prajurit sampah dalam aksi. Jadi di sini mungkin hampir semuanya yang mungkin kita ketahui sampah tidak hanya jenis plastik, tapi sampah-sampah yang tadinya bisa diolah sehingga tepat guna seperti itu kan ya. Nah, Bapak Ibu dalam apa yang Bapak Ibu buat, program yang sudah Bapak Ibu buat semuanya, saya sangat terkesan sekali terkait dengan apa-apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Bagaimana Bapak Ibu di sini pun juga mampu menginisiasi, memberikan pendekatan secara partisipatif juga dengan sejalan dengan konsep kepemimpinan murid atau studi dan agensi itu sendiri. Nah, di modul 3.3 di akhir ini Bapak semuanya akan nantinya membawahi program yang mungkin sekarang sudah berjalan di lingkup ekosistem belajar di Bapak, tapi juga mungkin akan bagaimana Ibu Bapak akan menciptakan program-program baru dengan mendengarkan murid, dengan kita mereka diberikan sebuah pilihan-pilihan untuk mereka bisa menginisiasi sebuah gagasan yang mereka ciptakan bersama dengan Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti akan ada program yang memang dampaknya ini nyata berkelanjutan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk penyampaian dari hasil diskusi program yang sudah Ibu Bapak lakukan semuanya. Dan mari kita berlanjut kepada